Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas an introduction to Shiny. Nah, Shiny ini nanti kita gunakan untuk membangun interaktif website atau aplikasi interaktif dari R yang berbasis pada website. Nah, Shiny itu apa? Shiny merupakan web aplikasi yang bersifat open source dari R kita, dibangun oleh R Studio. Jadi nanti kita membuat sintaknya atau komputasinya di R, kemudian kita build atau kita bangun aplikasinya berbasis website. Kemudian Shiny ini juga membuat analisis kita menjadi lebih sederhana dan terlihat lebih interaktif, kemudian lebih mudah dibaca atau digunakan oleh pengguna atau audiens atau user. Dapat digunakan oleh pengguna atau user dengan lebih luas. Misalkan kita membangun aplikasinya atau sintak-sintak atau komputasi di baliknya menggunakan R Studio, kemudian kita build di website, dan nanti pengguna yang mungkin tidak tahu bagaimana perhitungan atau komputasi di balik itu bisa menggunakan aplikasi yang kita bangun ini dengan hanya menginputkan, misalkan kita menginputkan datanya, kemudian kita tinggal pilih apa yang akan kita atau metode apa yang akan kita gunakan untuk analisis gitu. Jadi lebih bermanfaat atau lebih dapat digunakan oleh audiens atau user secara lebih luas. Kemudian di sini ada beberapa link atau website yang digunakan untuk contoh-contoh Shiny di sana. Di sini Anda bisa berkunjung ke shiny.rstudio.com. Kemudian juga dapat berkunjung ke Show Me Shiny di sana. Banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana membangun web aplikasi ini menggunakan Shiny. Oke. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya Anda bisa berkunjung ke dua website ini. Kita lanjut dulu. Nah, di sini basic parts dari Shiny ini atau dari aplikasi kita. Yang pertama ada UI, yaitu user interface. Di sana kita akan bangun atau buat sintaknya di sana. Begitu pula dengan servernya. Nah, kemudian dari dua sintak yang telah kita buat ini kita gabunglah menjadi Shiny. Nah, Shiny ini berarti terdiri dari ada UI dan server. Tidak bisa kita hanya membuat UI saja atau membuat server saja, tapi harus dibuat dua-duanya. Nah, di sini bagaimana cara membangun web aplikasinya menggunakan Shiny. Yang pertama kita harus install package-nya dulu, package Shiny di sini. Kemudian kita create user interface-nya yaitu UI. Nah, ini disimpannya harus ui.r. Kemudian servernya juga harus disimpan dalam file bernama server.r di sini. Karena dua file ini nanti akan saling berinteraksi atau saling berkaitan satu sama lain untuk komputasi ke depannya. Jadi tidak boleh di sini UI-nya kita namakan misalkan x.r, kemudian servernya y.r, itu tidak boleh. Namanya harus ui.r dan server.r. Oke. Nah, di sini UI digunakan kita membuat user interface yang berfungsi atau bertujuan untuk mengontrol tata letaknya, kemudian tampilannya, widget yang kita sediakan yang dapat digunakan oleh pengguna, kemudian juga dapat menampilkan output kita. Nah, misalkan di user interface kita membangun atau mengatur judulnya akan diletakkan di mana, kemudian inputan teksnya harus bagaimana, ada radio buttons-nya, misalkan bisa nanti digeser-geser atau pilih dicentang-centang drop down menu dan grafiknya. Untuk server nanti isinya kita akan menyeting atau mengatur instruksi yang digunakan sebagai output maupun inputnya. Nah, prosesnya sekarang di sini pertama kita akan input apa yang harus kita masukkan, kemudian outputnya harus bagaimana. Yang kemudian dari server ini tampilannya dilanjutkan atau diteruskan dengan menggunakan UI ini. Jadi nanti dua file ini, UI dan servernya, saling berkaitan. Di UI kita menyeting atau mengatur tampilan-tampilannya, kemudian di server ini apa saja yang kita perlukan.
dan perhitungan-perhitungannya, atau misalkan terdapat rumus-rumus dari model yang akan kita tampilkan di UI ini ada di server. Oke. Nah, di UI ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama adalah fleet page di sini. Nah, ini untuk mengatur tampilan halaman dari user interface kita atau dari web aplikasi kita. Di sana juga nanti dibagi ada title panel dan sidebar layout. Judulnya apa, terus kemudian sidebar layoutnya gimana. Sidebar layoutnya juga nanti dibagi lagi ada sidebar panel dan main panel. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, kemudian kita mendefinisikan UI. Pertama jangan lupa kita panggil dulu package Shiny-nya dengan library Shiny. Kemudian cara mendefinisikan UI-nya bisa menggunakan Shiny UI. Nah, ini sudah argumen atau perintah dari R-nya. Kemudian field page-nya, title panelnya apa, kemudian sidebar layout-nya dan seterusnya. Nah, masuk ke server dulu. Kalau di server nanti di sana ada inputan kita apa, terus function yang digunakan bisa berisi rumus-rumus, kemudian outputnya mau seperti apa. Nah, dari ketiga bagian ini yang nanti akan dikeluarkan di user interface-nya. Nah, ini caranya library Shiny. Nah, ini pakainya Shiny server. Kalau yang tadi Shiny UI, ini Shiny server. Function kita apa, inputannya apa, outputnya apa. Nah, di sini sebagai contoh di sini ini adalah tampilan dari web aplikasi kita. Jadi ini yang diinputkan di UI kita. Nah, di sini ada header atau title panelnya. Itu yang judulnya ini. Kemudian ada sidebar panel di sini. Kemudian main panelnya di sini bisa berisi grafik atau nanti output dari metode-metode yang kita gunakan. Oke, kemudian bagaimana cara merunningnya? Nah, runningnya tadi kita sudah membuat sintaknya, kita simpan dalam file ui.r. Kemudian untuk yang berisi rumus-rumus, input dan outputnya kita simpan dalam server.r. Kemudian dari dua ini, setelah kita simpan filenya di satu direktori yang sama, kita tinggal run aplikasi biasa seperti biasa. Kemudian cara kedua, nah kita bisa UI dan servernya kita tuliskan dalam satu sintak, artinya dalam satu script, satu file, dan kita simpannya dalam bentuk app.r. Filenya namanya harus app.r. Kemudian kita cara menjalankannya atau merunningnya, kalau tadi, saya mungkin kembali sebentar, ini kita tinggal ngeklik tombol run application yang di RStudio, nanti saya tunjukkan. Kalau kita sudah simpannya dalam bentuk app.r, kita merunningnya menggunakan perintah diketikkan di R-nya Shiny app dalam kurung UI, server. Gitu. Oke, kalau ini tutorialnya Anda bisa berkunjung di sini shinyRstudio.com. Coba saya klik di sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada contoh satu ya. Hello Shiny di sini. Nah, di sini ada judulnya, title panelnya di sini, kemudian di sini ada sidebar panelnya, di sini ada main panelnya. Nah, di sini caranya bisa sama seperti tadi. Library Shiny, run example hello. Nah, run example ini nanti isinya ada apa lah di sini. Untuk UI-nya tadi di sini. Apa aja yang mau kita tampilkan di web kita atau aplikasi kita, judulnya adalah Hello Shiny. Berarti nanti judulnya ada di sini, di sebelah sini, Hello Shiny. Kemudian slider inputnya, nah ini di sini. Inputannya mau seperti apa? Bentuknya slider, artinya bisa digeser-geser angkanya nanti. Nah, ini input ID-nya apa dan seterusnya. Kemudian main panelnya mau apa? Di sana mau ditampilkan apa? Kalau mau menampilkan grafik, di sini kasusnya adalah histogram, nah kita menggunakan perintah plot output. Sementara untuk di server lah, di server di sini isinya adalah kita membuat render plotnya atau plottingnya ini tadi untuk mengeluarkan histogram. Itu caranya seperti apa? Seperti biasa, kita harus mendefinisikan X-nya dulu, ada bins-nya, kemudian perintahnya adalah menggunakan perintah histogram dan seterusnya. Kemudian runningnya, kalau tadi kita save-nya dalam dijadikan satu script gitu, kemudian kita save dengan nama app.r, kita runningnya menggunakan perintah Shiny
app dalam kurung UI, server. Ini ada contoh kedua, Shiny text-nya. Nah, ini kalau tadi di sini di contoh 1 kita menampilkan grafik, kalau di contoh 2 ini nanti menampilkan selain grafik ya, bisa juga teks di sini. Di sini adalah statistika deskriptifnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya dan seterusnya. Nanti Anda bisa mengunjungi website ini untuk melihat tutorialnya dan membuat sendiri di R Anda. Kemudian di sampel 3 ini ada reactivity. Nah, di sini. Jadi apa reactivity itu? Nah, nanti di sini bisa dipilih. Kita mau nyari data summary-nya, nah, di sini bisa dilihat di sini. Oke, saya kembali dulu. Oke, ini nanti tutorialnya bisa Anda lihat di shiny.rstudio.com. Kemudian untuk tutorial bagaimana misalkan inputan kita tadi, misalkan kita mau menginputkan data yang kita punya, berarti kan kita harus punya tombol browse data yang nanti ketika user mengeklik itu langsung menuju pada tempat dia atau mereka menyimpan data mereka. Kemudian misalkan kita memilih tadi kalau untuk membuat histogram, misalkan kita mau membuat histogramnya atau barnya itu sebanyak berapa, lah itu kan biasanya nanti pilihannya adalah geser-geser radio button, mau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Atau misalkan pilihan dari data yang sudah kita inputkan, kan ada beberapa variabel di dalamnya mungkin. Nah, nanti kita bisa pakai menu drop down itu, mau pilih variabel yang mana aja, bisa nanti dicentang begitu. Ini untuk tutorial bagaimana mengatur tampilan-tampilan dari Shiny kita. Coba kita lihat. Nanti Anda bisa pelajari di sini. Nah, di sini nanti bisa melihat Shiny dashboard package-nya, basic layout-nya, kemudian ada create menu items-nya dan seterusnya. Nah, ini untuk di sini untuk tutorialnya juga tidak begitu lama, hanya sekitar 5 menit 4 menit. Nah, di sini bagaimana kita membangun atau apa saja yang kita butuhkan untuk tampilan website aplikasi website kita, itu terserah peneliti atau terserah Anda apa saja yang akan ditampilkan di sana. Nanti Anda bisa belajar di sini. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke R. Nah, ini saya ada contoh di sini. Di sini UI saya simpan dalam UI.R. Nah, di sini saya mau membangun Word Stock and Technical Analysis Forecasting di sini. Ini mungkin contoh di dunia ini atau di bidang keuangan di sini. Nah, ini ada judul saya, kemudian ada help text di sini, fungsinya untuk memberikan sedikit keterangan, mungkin keterangan dari data apa yang harus saya masukkan. Nah, kemudian di sini ada range data input, artinya data input maksudnya. Karena ini berhubungan dengan saham, di contoh ini ya, berarti saya harus inputan saya datanya atau tanggalnya dari berapa sampai berapa. Kemudian di sini nanti ada apa saja yang mau saya tampilkan, ada chartnya atau grafiknya, kemudian ada modelnya, ada chartnya dan seterusnya. Ini yang kita bangun atau perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk menampilkan nanti untuk mengatur tampilan di web aplikasi kita. Sementara di server di sini, nah di sini saya membutuhkan beberapa library atau package, tidak hanya Shiny, di sini ada QuantMod, ada VGAM. Nah, ini hubungannya dengan keuangan tadi ya. Nah, di sini ini get symbol untuk mengambil saham apa sih yang nanti akan diinputkan oleh user, oleh pengguna gitu. Kemudian di sini mungkin saya langsung saja di sini untuk chartnya. Di sini saya ada beberapa pilihan chartnya, ada candlestick, ada matchstick, ada bar chart, ada line chart dan seterusnya. Kemudian untuk modelnya, technical analysisnya lah, di sini saya ada misalkan simple moving average, ada volumenya, ada eksponensialnya. Nah, ini yang kita bangun. Nah, mungkin nah ini model-modelnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan. Kita tulisnya di servernya.
Dan kita run aplikasi, karena saya simpannya masing-masing UI.R dan server.R, maka kita tinggal menyimpan di run aplikasi ini. Nah, di sini. Ini judul saya tadi, technical analysis untuk stok di dunia ya, akan melihat prediksinya. Misalkan di sini ya, ini adalah keterangannya, saham adalah, dan seterusnya. Kemudian silakan masukkan data kode list saham yang terdapat di dunia, simbolnya. Nah, ini kalau di sini kita harus tahu kode dari saham yang akan kita masukkan. Misalkan saya mau menggunakan saham Microsoft, berarti MSFT di sini. Kemudian dari tahun berapa? Misalkan saya dari 2019 bulan 1 sampai 2019 bulan 7 misalkan. Ini kita get stock di sini. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini chart type-nya kita bisa pilih mau candlestick, mau matchstick, bar chart, atau line chart di sini. Ini bisa kita sesuaikan. Sekarang kita ambil yang candlestick dulu. Ini sudah langsung kelihatan di sana. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Kita bangun tadi dari server kita. Untuk mengeluarkan ini, itu kita perlu rumus-rumus apa saja. Oke, terus ke technical analysisnya, mungkin saya ambil yang lain saja dulu. Nah, misalkan saya mau prediksi menggunakan exponential moving average misalkan. Kemudian kita klik add technical analysis. Nah, di sini kita dapat yang garis biru ini adalah prediksi kita menggunakan technical analysis. Kemudian saya misalkan menggunakan simple moving average. Nah, dia juga keluar. Nah, ini untuk mengatur warnanya, tadi yang simple warna merah, yang exponential warna biru, nanti kita setting di server kita di sana. Kemudian misalkan saya ambil yang Bollinger Bands-nya, berarti ada upper band sama lower bands-nya. Nah, di sini upper band-nya yang garis putus-putus yang di atas ini. Nah, gitu. Misalkan mau lihat volumenya untuk data saya. Nah, oh ternyata di Januari bulan 2 yang warna hijau, ini untuk nanti memahami ini warna hijau maksudnya apa, warna merah maksudnya apa, itu ada di keuangan ya maksudnya. Ini saya tunjukkan saja bagaimana cara Shiny ini bekerja. Kemudian kita bisa klik di modelnya. Nah, ini modelnya dia mengikuti distribusi apa. Oh ternyata kita lihat model return S, kita mau misalkan dia returnnya mengikuti distribusi normal, minnya berapa, standar deviasinya berapa, kita bisa atur. Nah, ini tadi saya bilang radio pattern, artinya dia mau pinsnya berapa sih, apa batang-batangnya ini ada berapa, ini kita tinggal slide aja, slider ya di sini. Kemudian untuk menu drop down, artinya ini mau pilih yang mana, eksponensial atau distribusi T, ini bisa begitu. Ini untuk yang dicentang-centang, tadi kita udah menyediakan pilihan mana yang akan kita ini. Nah, ini bisa kita setting, tadi tutorialnya ada di video YouTube yang tadi saya bagikan linknya gitu. Misalkan mau saham apa lagi, Unilever dari misalkan 2017, ini saya ngarang. Nah, misalkan ini sampai 2000 berapa bisa nanti. Nah, ini Unilever-nya. Ini candlestick-nya karena selama 2 tahun ya, ini harian ya, berarti kan dia sangat padat. Mungkin kita bisa bar chart-nya seperti ini atau line chart-nya langsung. Nah, ini bisa ada pilihannya kalau kita mau mengubah atau mentransformasi datanya menjadi log Y. Data aslinya ini data log-nya. Kemudian misalkan kita pakai weighting average, nah ini juga keluar. Oh, kalau ini sama-sama hijau mungkin nggak terlalu kelihatan ya, berarti nanti kita bisa setting bahwa hasil prediksi kita nanti garisnya jangan berwarna hijau gitu. Nah, ini gitu. Ini langsung sahamnya langsung Unilever lah. Bagaimana kok bisa langsung dapat data ada di server kita setting di sana. Tadi untuk keuangan kita, untuk bisa memperoleh data sahamnya, tadi sumbernya dari Yahoo menggunakan package
one mode dengan perintahnya nanti get symbol design dan seterusnya. Nanti disesuaikan. Misalkan kita mau ANN misalkan atau SVM ya, kita nanti bangun modelnya atau mungkin kita tuliskan rumus-rumus sintaksnya itu ada di server. Di UI kita hanya, nah ini tampilannya mau seperti apa. Jadi mungkin nanti langkah pertama yang Anda lakukan, kita mencari ide dulu apa sih yang akan kita tampilkan di web aplikasi kita. Oh, kita mau judulnya seperti ini, berarti nanti ini harus dituliskan di mana? Di main panel kita, di UI-nya. Kemudian di sini ada help text-nya, ini adalah untuk keterangan-keterangan. Nah, itu nanti di sini butuhnya apa saja. Kemudian main panel di sini kita butuh apa aja yang akan kita tampilkan. Kemudian setelah itu kita tahu, oh saya mau menampilkan bagian-bagiannya seperti ini. Kemudian kita sudah tahu, misalkan di sini untuk klasifikasi, misalkan ANN dan SVM. Nanti kita tinggal bangun sintaksnya atau modelnya di server. Begitu. Ini untuk introduction to Shiny, nanti Anda silakan ikuti tutorial yang ada pada tadi shiny.rstudio.com. Di sana kita bisa melihat contoh-contohnya di sana. Kemudian bagaimana cara mengatur ini tadi, bagaimana cara mengatur tombol-tombol yang di sini tadi menggunakan video yang ada pada link YouTube yang tadi saya bagikan. Demikian, semoga dapat membantu untuk tahu dulu tentang atau mengetahui Shiny itu seperti apa yang ada di Shiny itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.